Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Neng Alni Nuratul Ma'ruf dengan NPM 192151061. Nama saya Syifa Syafira, NPM 192151058. Saya Rosalia Nur Hidayah dengan NPM 192151053. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit memaparkan materi mengenai teori belajar psikologi Gestalt. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian belajar menurut teori psikologi Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang apabila dibahasa Indonesiakan memiliki arti bentuk, konfigurasi, menyeluruh, bentuk pemahaman, atau situasi perangsangnya. Nah, psikologi Gestalt ini merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt ini disebut dengan fenomena. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur. Nah, yang pertama adalah objek dan yang kedua adalah arti. Objek adalah segala sesuatu yang dapat didefinisikan. Nah, ketika suatu objek tertangkap oleh panca indera, maka objek tersebut akan memunculkan informasi dan sekaligus kita akan memberikan arti pada objek tersebut. Nah, menurut teori belajar psikologi, yang terpenting dalam belajar adalah memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah atau kesulitan yang dialami. Belajar bukanlah hanya mengulangi hal-hal yang dipelajari, tapi mengerti dan memperoleh insight. Nah, insight ini adalah suatu pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan dan menganggap bahwa insight ini adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Insight yang memiliki arti pemahaman adalah bagaimana cara individu dalam memecahkan masalah sehingga individu tersebut akan bisa menghadapi permasalahan lain yang akan dihadapi ke depannya. Nah, belajar menggunakan insight ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, insight ini tergantung pada kemampuan dasar. Kemudian yang kedua, insight tergantung kepada pengalaman masa lalu yang relevan. Kemudian yang ketiga, insight tergantung pada pengaturan dan penyediaan lingkungan. Kemudian yang keempat, insight didahului dengan periode mencari dan mencoba-coba. Kemudian yang kelima, insight yang telah sekali diperoleh dapat dipergunakan untuk situasi-situasi yang baru. Dan yang terakhir, solusi dari problem dengan menggunakan insight ini dapat diulangi. Proses belajar menurut teori Gestalt dimulai dari munculnya persepsi. Persepsi adalah kemampuan manusia untuk mengenal dan memahami hal-hal yang belum diketahuinya. Nah, belajar merupakan interaksi antara individu secara keseluruhan dengan lingkungannya. Melalui interaksi-interaksi tersebut, terbentuklah persepsi, imajinasi, dan pandangan-pandangan yang akan membentuk insight. Nah, ketika individu mengalami kesulitan, maka insight ini akan berfungsi. Hal ini terjadi ketika individu mengalami kesulitan, individu tersebut akan mempunyai persepsi tentang masalah yang dihadapi dan kemudian individu tersebut dapat memahami kesulitan yang dialaminya. Nah, persoalan utama dalam proses belajar menurut psikologi Gestalt adalah cara menghadirkan ingatan, yaitu bagaimana melakukan konseptualisasi pengalaman masa lalu ke dalam masa kini. Hal ini diuraikan dalam sebuah teori yang disebut dengan sistem jejak. Dalam teori Gestalt, persepsi menempel pada jejak memori yang saling berhubungan. Selama persepsi aktif, proses neural berlangsung dalam bentuk jejak. Jadi, semua informasi disimpan dalam bentuk yang sama oleh neural yang sama. Dengan demikian, semakin kuat jejak memori, maka akan semakin kuat pula pengaruhnya terhadap sebuah proses.
Dalam hal ini, penekanan prinsip psikologi Gestalt adalah keseluruhan dari pengalaman dan pengingatan kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Ini adalah tokoh-tokoh teori belajar Gestalt. Nah, yang pertama ada Max Wertheimer, di mana dia adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt ya. Pada tahun 1923, beliau mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Nah, hukum-hukum tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah hukum kedekatan. Nah, di mana hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung membentuk kesatuan. Nah, misalnya adalah jika ada seseorang atau 2 orang, di mana si A dan si B, kemudian ada si C dan si D. Nah, mereka selalu berdekatan gitu. Si A berdekatan dengan si B dan si B berdekatan dengan si C, di mana mereka membentuk suatu kesatuan atau sebuah kelompok. Nah, yang kedua ada hukum ketertutupan, di mana hukum ini menyatakan bahwa hal-hal tertutup cenderung membentuk kesatuan. Hampir sama halnya seperti yang tadi, ini juga contohnya jika si A selalu sendirian gitu, sedangkan si B dan si C membentuk kesatuan. Nah, kan berarti dia si B dan si C itu tertutup terhadap si A. Seperti itu. Yang selanjutnya ada hukum kesamaan, di mana hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung membentuk kesatuan. Misalnya ada seseorang atau beberapa orang yang sama-sama menyukai musik K-pop. Nah, mereka cenderung suka berkumpul atau membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya ada hukum kontinuitas, di mana hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang berkesinambungan atau kontinu yang baik akan membentuk kesatuan. Selanjutnya tokoh kedua yaitu Kafka, di mana sumbangan Kafka terhadap psikologi Gestalt adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Adapun prinsip-prinsip psikologi Gestalt diantaranya 1. Jejak ingatan, di mana suatu pengalaman yang membekas di otak akan muncul kembali kalau kita mempersiapkan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Nah, contohnya ketika kita pernah mengerjakan suatu soal dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, pada saat ketika kita mencoba menjawab soal yang serupa, kita akan mengingat bahwa kita pernah mencoba mengerjakan soal tersebut dengan cara yang seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan ingatan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak. Nah, jadi karena ingatan kita semakin lama semakin banyak, itu ingatan kita akan menumpuk dan mungkin terjadi kekeliruan dalam mengingat suatu hal. Contohnya mengingat sebuah rumus. Karena kita jarang menggunakannya, dulu kita bisa mengerjakan soal tersebut dengan rumus A misalkan. Nah, karena kita sudah mempelajari banyak rumus-rumus baru, mungkin kita salah mengingat atau keliru dalam mengingat rumus yang dulu. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada latihan terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Mencoba dan berlatih akan menemukan letak kekurangan dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, jika kita sering mencoba dan berlatih, insya Allah kita akan mengingat suatu hal itu dengan kuat. Selanjutnya ada tokoh Wang Kohler. Sumbangan Kohler terhadap teori belajar Gestalt
adalah seseorang akan memecahkan permasalahan dengan mudah jika sudah mempunyai pengalaman yang relevan. Kohler pernah melakukan penyelidikan terhadap inteligensi kera. Nah, hasil kajiannya ditulis dalam buku berjudul The Mentality of Apes. Nah, eksperimen tersebut dilakukan di Pulau Kanari pada tahun 1913 sampai 1920. Nah, jadi eksperimen yang dilakukan itu ada 4 kali percobaan. Nah, Kohler menjelaskan bahwa simpanse yang dipakai untuk percobaan harus dapat membentuk persepsi tentang situasi total dan saling menghubungkan antara semua hal yang relevan dengan problem yang dihadapinya sebelum muncul insight. Dari percobaan-percobaan tersebut, Kohler menyimpulkan bahwa simpanse dapat memecahkan problemnya dengan insight-nya, dan ia akan mentransfer insight tersebut untuk memecahkan problem yang dihadapinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt. Yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Artinya, seseorang berusaha menghubungkan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya atau pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lainnya sehingga ia bisa memperoleh penyelesaian yang lebih baik. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan materi. Materi dari belajar atau pembelajaran baru dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh individu apabila individu tersebut sudah siap atau cukup matang untuk menerimanya. Kematangan dari individu dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan individu tersebut. Yang ketiga, siswa sebagai organisme keseluruhan. Dalam proses belajar, tidak hanya melibatkan intelektual siswa saja, tapi juga emosional dan fisik dari siswa. Yang keempat, terjadinya transfer. Transfer yang dimaksud dalam hal ini adalah transfer tujuan dari belajar. Transfer tujuan dari belajar perlu adanya agar individu memiliki respon yang tepat dalam situasi tertentu. Apabila satu kemampuan dapat dikuasai dengan baik, maka dapat dipindahkan atau digunakan pada kemampuan yang lainnya. Yang kelima, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Proses belajar terjadi ketika individu mengalami situasi baru. Dalam menghadapinya, manusia menggunakan pengalaman yang sebelumnya yang ia miliki atau pengalaman yang sebelumnya sudah ia hadapi. Yang keenam, belajar dengan insight. Dalam proses belajar, insight berperan untuk memahami hubungan antar unsur-unsur yang terkandung dalam suatu masalah. Wolfgang Kohler telah membuktikan dalam eksperimennya terhadap simpanse yang menunjukkan bahwa individu atau dalam hal ini adalah simpanse akan mengaitkan solusi-solusi yang sebelumnya telah ia lakukan untuk memecahkan persoalan yang baru. Yang ketujuh, belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat. Minat, keinginan, dan tujuan siswa adalah hal yang terpenting dalam belajar, sehingga siswa harus diberikan motivasi oleh guru untuk mempelajari sesuatu yang ia mau dan dapat menerima pelajaran dengan baik, sehingga hasil dari belajar dapat dirasakan manfaatnya. Prinsip yang terakhir, belajar berlangsung terus-menerus. Hal ini bersinambung dengan prinsip yang kedua dan prinsip yang kelima, bahwa belajar itu jika dilakukan terus-menerus akan selalu berkembang dan selalu diperbaharui. Dan belajar juga tidak hanya terjadi di sekolah karena banyak hal-hal yang perlu kita pelajari di luar sekolah. Selanjutnya, implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengalaman, tilikan, atau insight. Insight atau tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku seseorang atau individu. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan insight atau kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran.
Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif suatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan permasalahan, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dalam kehidupannya. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik untuk memahami tujuannya. Yang keempat, ada prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Selanjutnya, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi yang lain. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam pemecahan permasalahan dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di room nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.